Serdang Simalem, alam budaya indah nan subur di Katulistiwa. Serdang adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dengan titik koordinat 18 derajat 24 detik sampai 02 derajat 58 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1.200 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 7,38 km persegi berada di antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sehingga Desa Serdang memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 256 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 878 jiwa yang terdiri dari 428 orang laki-laki dan 450 orang perempuan. Serdang merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Barus Jahe dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Desa Penampen, sebelah selatan dengan Desa Pertumbukan, sebelah barat dengan Desa Barus Jahe dan Sari Manis, sebelah timur dengan Desa Deli Serdang. Tanah subur nan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan, potensi wisata alam. Menjuah-juah man bata krina. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat Desa Serdang Kecamatan Barus Jahe ini. Di sini pada pagi hari ini kita perangkat desa bersama BPD di kantor ini kita mengadakan rapat. Rapat kita pada pagi hari ini itu untuk memantapkan visi misi yang telah kita kesepakati pada tahun-tahun yang telah lewat. Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Serdang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Serdang, seperti pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja, wilayah, pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, visi Desa Serdang adalah terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur, didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai. Adapun makna dari visi tersebut di atas adalah meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Desa Serdang, melestarikan adat istiadat, meningkatkan sarana prasarana desa dan transportasi. Selain penyusunan visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi.
pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Serdang. Sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Serdang adalah meningkatkan fungsi kinerja pemerintahan desa beserta dengan BPD, meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, meningkatkan dan mencegah kaum muda ataupun masyarakat secara luas untuk tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, memberikan informasi yang cepat dan terpercaya, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Desa yang tadinya telah mengutarakan peraturan-peraturan atau visi misi Bapak yang telah Bapak utarakan. Di dalam visi misi Bapak di daerah kita ini sekarang sangat maraknya tentang narkoba. Jadi saya ingin tanyakan kepada Bapak, bagaimana upaya Bapak untuk menanggulangi narkoba yang sangat marak sekarang ini. Terima kasih. Kedepannya juga kita membentengi anak-anak muda kita ataupun karang taruna, anak remaja kita untuk memperbanyak kegiatan melalui kegiatan-kegiatan olahraga seperti bola voli, bola kaki, badminton dan sebagainya. Begitu juga untuk mendidik anak-anak muda kita untuk tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan seperti HP Android kayak gini. Maka kita anjurkan untuk tiap hari minggunya mengikuti ibadah-ibadah gereja. Begitu juga kalau di sini ada PJJ perpulung jabu-jabu, karena perpulung jabu-jabu itu pun meliputi seluruh isi rumah tangga. Disitulah kita bina anak-anak kita masing-masing agar tidak terjerumus ke narkoba. Begitu juga dengan kita suruh tari-tarian, mengadakan kegiatan tari-tarian. Contohnya 5 serangkai. Begitulah pertanyaan Ibu Ketua BPD. Terima kasih. Upaya yang telah kami buat dari pemerintahan Desa Serdang untuk meningkatkan hasil pertanian, kami pemerintahan Desa Serdang telah sepakat dengan BPD untuk macam mana bisanya untuk mensejahterakan masyarakat. Kami telah mengambil kebijakan memberikan bibit-bibit pertanian kepada masyarakat. Begitu juga untuk sebagai sarana dan prasarana kami telah membuka jalan untuk sampai ke ladang-ladang masyarakat. Contohnya telah kita melalui dana desa telah kita laksanakan pembuatan jalan telpot ataupun rapat beton di beberapa titik di lokasi desa kita ini, Pak. Ya, itu pun kami dari pemerintahan telah menganggarkan dari dana desa juga untuk meningkatkan mutu pendidikan. Telah kami bentuk sini Sanggar Belajar, Pak. Itu hanya untuk sementara untuk anak SD telah kami bikin les bahasa Inggris, les matematika,
dan les pengetahuan sosial. Ya, itu juga Pak, setiap bulannya kami telah memberikan dari dana desa berupa gizi lansia, begitu juga balita, dan setiap 3 kali dalam seminggu kami buat sini untuk lansia. Kami buat sini berupa senam lansia Pak. Untuk kecamatan kita ini, untuk tahun yang lewat kita juara 1 Pak. Ya, untuk melestarikan adat istiadat serta budaya di desa kita ini, kami juga dari pemerintahan Desa Serdang telah melakukan sosialisasi, begitu juga untuk membina generasi-generasi muda agar jangan terjerumus ke dalam pergaulan bebas ataupun narkoba. Kami telah melaksanakan sosialisasi, begitu juga kami berikan kegiatan-kegiatan berupa olahraga, begitu juga tari-tarian, contohnya tari 5 serangkai kepada anak-anak kita. Kalau potensi desa kita ini di samping sayur-mayuran, sekarang terutama penghasilannya adalah kopi, karena jeruk udah agak berkurang di sini karena terlalu banyak hama yang menimpa jeruk. Begitu juga desa destinasi wisata, kami telah mencanangkan ini ada 2 titik di desa kita ini Pak. Satu di Puncak Bakarang, satu lagi nanti di Lengganjang. Sini kami lihat potensinya bagus sekali karena di samping udaranya masih sejuk, masih asri dia, ketinggiannya pun bisa dibilang lebih tinggi pula ini daripada Puncak Gundaling. Itu makanya dari sini nampak semua kota Brastagi, Kabanjare. Tambahannya ada rencana-rencana kami di sini untuk membuat rumah pohon dan untuk tempat-tempat berkemah. Ya, kami dari pemerintahan akan berupaya terus untuk menggalang macam mana caranya untuk bisa memajukan Desa Serdang ini, terutama untuk objek-objek wisata. Telah kami jumpa ke dinas-dinas pariwisata, begitu juga untuk anggota Dewan kita DPRD Kabupaten Karo. Kemungkinan besar dalam waktu dekat ini dia akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat macam mana potensi yang ada di desa kita ini. Perikanan, budidaya ikan kira-kira masih kira-kira berapa orang, tapi untuk kalau namanya pun petani, kalau untuk sawah memang sini luas sawahnya, ada terdiri dari beberapa hamparan, dan di sawah itu hanya untuk ditanami padi dan jagung. Desa Serdang merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur, didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana yang memadai. Sehingga konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan memiliki kemauan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan desa. Desa Serdang sendiri merupakan panteken atau pendiri desa Bermergabarus, di mana desa ini dibagi dalam 2 wilayah dusun. Untuk mengangkat atau menetapkan seseorang untuk menjabat sebagai kepala desa atau pengulu, cukup dirembukkan saja. Namun, harus dari kerabat Simanteki Kuta
atau yang masih berada dalam silsilah keluarga pendiri desa Serdang itu sendiri, yakni Merga Barus. Mengingat pada masa itu, masyarakat sangat menghormati kepemimpinan si Bayak atau raja. Bagaimana tidak, si Bayak atau raja sendiri selalu berada di depan dalam hal keamanan desa dan tata cara kehidupan masyarakat desa. Di masa penjajahan kolonial Belanda, para pemuda desa ini juga tak ketinggalan ikut ambil bagian dalam barisan perjuangan merebut kemerdekaan negeri ini. Hal ini ditandai dengan gugurnya 5 orang pahlawan bangsa asal desa ini, yakni Juhala Barus, Morah Ginting, Kaban Tarigan, Nekap Barus, dan Teken Tarigan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Terima kasih. Di desa Serdang ini terdapat 11 dasawisma. Jadi kegiatan yang pernah kami lakukan, inilah contohnya membuat simpat tuang. Itulah salah satu tradisi makanan khas Karo. Jadi selain itu kami PKK juga bekerja sama dengan bidan desa membuat penyuluhan terhadap masyarakat supaya masyarakat desa Serdang semua sehat, berperilaku sehat. Kegiatan rutin PKK kami bekerja sama gotong royong membersihkan lingkungan rumah masing-masing. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami akan membina anak-anak supaya dia bisa terus mengingat bagaimana tradisi Karo, contohnya dalam tari lima serangkai. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah pos pelayanan terpadu atau posyandu dengan kader posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare. Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan keluarga berencana diadakan di posyandu. Bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi. Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia. Inilah aku, tidak karena diri
Berbagai jenis tanaman buah-buahan, bunga, dan sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan lahan pertanian yang subur dan hutan yang terbentang di setiap sudutnya adalah sebuah pemandangan yang memanjakan mata bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sehingga membuat rasa rindu akan kampung halaman menjadi lebih lagi bagi para perantau yang ingin membangun kembali desanya. Kelestarian budaya dibalut dengan kekayaan alamnya, berpadu dengan wujud sosial budaya dan pertanian. Ditambah lagi balutan destinasi wisata alam di dua objek, yakni Puncak Bakarang dan Deleng Ganjang, yang memiliki ketinggian melebihi Bukit Gundaling Brastagi, sehingga sejauh mata memandang akan terlihat hamparan kota wisata Brastagi dan ibu kota Kabupaten Karo, yakni Kota Kabanjahe. Pemandangan indah, udara yang sejuk dan bersih bisa didapati di kedua lokasi objek wisata alam ini, yang nantinya tentu akan menjadi sumber ekonomi bagi warga masyarakat Desa Serdang. Namun, di bulan Mei tahun 2020, warga desa sontak kaget dan was-was ketika mengetahui kabar terkait serangan virus corona yang kemudian dikenal dengan pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Ditambah surat edaran Bupati Karo tertanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan virus corona. Jua-jua membantah Krina. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa dan BPD Desa Serdang ini. Saudara sekalian, mengingat saat ini wabah bencana non-alam virus COVID-19 Corona yang menimpa negeri kita, maka sesuai dengan perintah Pak Bupati melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, di sini saya ingin menyampaikan beberapa rencana kerja kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran. Antara lain, kita akan melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga kita yang berjumlah 2 dusun. Secepatnya kita bentuk relawan gugus tugas relawan COVID-19, menyiapkan sarana cuci tangan di beberapa titik, membuat pos penyemprotan di gerbang masuk desa, memberikan penyuluhan kepada warga apabila kedatangan tamu dari luar wajib melaporkannya ke perangkat desa untuk dilakukan karantina mandiri, dan apabila ada warga yang terganggu kesehatannya segera melaporkannya ke perangkat desa dan BPD untuk diteruskan ke Puskesmas Kecamatan Berjaya. Selanjutnya, memberikan peringatan kepada warga tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat desa agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dalam menyambut Lebaran ini, kita wajib mengimbau warga agar tidak mudik. Pada perangkat desa dan BPD, terus himbau warga desa
untuk jangan panik dan jangan mendengarkan isu hoak dan jangan saling menyalahkan. Dalam penanganan ini tidak bisa hanya puskesmas, polsekta, camat, serta kepala desa, kepala dusun saja yang menangani. Kita semua bersama masyarakat harus bersatu melawan, dan salah satu kuncinya adalah disiplin. Disiplin tersebut adalah disiplin melapor, disiplin menjaga jarak, disiplin cuci tangan, dan disiplin tetap di rumah saja. Demikianlah rapat kita kali ini dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 Corona ini. Bujur ras juah kita Krina. Dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa, dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, maka segenap pemerintahan desa bersama warga desa langsung bergerak mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Anda berikan kami tugas pemerintah Anda BLT dana desa. Anda tahu si petulukan, ada pun petuluk kali kenal kan dulu. Ya alau kan. Tidak, senang. Jadi bilang boy. Sehat kam. Bagi keranda ini Angkat kudas. Nah, ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua. Foto. Ya, sehat nakam. Semangat. Sehat. Kuncang saya doi apa kuncang du. Sosok pedesaan dengan kultur budaya yang kental serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keramah tamahan, juga kebinekaan menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang maju, makmur, serta berbudaya dengan didukung oleh pertanian yang unggul dan peningkatan pendidikan dan ekonomi desa. Mejua-jua, Serdang Si Malam, alam budaya indah dan subur di Katulistiwa.